Itu kenapa wasiat masalah harta itu yusi, dari kata ausa, mazid satu huruf dengan tambahan alif yang menunjukkan makna daf'ah wahidah sekali saja. Tapi kalau wasiat masalah agama, wasa menunjukkan makna taksir, karena itu ditasdidkan hurufnya, didobolkan hurufnya untuk menunjukkan makna syiddah, sangat serius. Wasiat masalah harta penting, tapi jauh lebih penting wasiat masalah agama. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 180 sampai 182. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Diwajibkan atas kamu apabila telah datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, jika dia memiliki harta, maka berwasiatlah untuk orang tua dan orang-orang terdekat dengan cara yang ma'ruf, dan itu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Dan siapa yang mengganti atau menukar wasiat yang diwasiatkan setelah dia mendengar wasiat itu dari orang yang hendak meninggal dunia, maka dosa besarlah bagi orang-orang yang mengganti wasiat itu. Dan siapa yang takut terhadap orang yang berwasiat bahwa dia tidak berlaku adil di kemudian hari atau berlaku salah, maka tidak ada dosa untuknya untuk mengubah wasiat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah artinya surah Al-Baqarah ayat 180 sampai 182. Ayat ini mengatur tentang perkara wasiat. Wasiat ini kata Allah diwajibkan. Kutiba alaikum. Ini menjadi isyarat bahwa wasiat itu pahalanya lebih besar dari sedekah. Karena sedekah itu sifatnya sunat. Tapi kalau wasiat kata Allah kutiba alaikum, hukumnya wajib. Dan tentu ibadah yang wajib nilainya jauh lebih besar daripada ibadah yang sunat. Apa itu wasiat? Di dalam ayat ini Allah mengaitkan wasiat dengan 3 perkara. Pertama, hadara ahadakumul maut, kematian yang sudah datang. Yang kedua, intaraka khairan, jika engkau meninggalkan khairan atau harta. Dan yang ketiga, lil walidain wal akrabin, bagi untuk orang tua dan kerabat atau orang-orang dekat. Nah, dari sinilah kita bisa mendefinisikan wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah pesan khusus di waktu khusus kepada orang-orang yang khusus. Itu wasiat. Pesannya khusus, waktunya khusus, yang menerima wasiat pun orang-orang yang khusus pula. Kapan waktu khusus itu? Ketika kematian sudah terasa dekat. Jadi seseorang yang sudah merasakan dekatnya kematian, mungkin secara fisik sudah sangat lemah, mungkin dalam hitungan medis memang menunggu waktu dia meninggal dunia, itu tanda kematian sudah hampir mendatangi dia. Maka di waktu itulah berwasiat. Jadi wasiat itu pesan di saat-saat terakhir seseorang akan meninggal dunia. Dan biasanya itu membekas di hati orang-orang yang mendengar. Karena itu kalimat terakhir yang keluar dari mulut orang yang akan meninggal dunia. Yang kedua, wasiat itu khairan, masalah harta.
dalam Al-Quran, kata wasiat itu hanya terkait dengan dua saja. Satu, perkara agama. Kalau nanti Pak Hadirin baca nanti di surah Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banih wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, ketika Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, apa wasiat Yakub, Ibrahim? Allah memilihkan Islam sebagai agama kalian, jangan kalian mati kecuali sebagai status seorang Muslim. Jadi wasiat itu satu masalah agama. Seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Yakub berwasiat persoalan agama. Jangan mati kecuali dalam status sebagai seorang Muslim. Yang kedua, wasiat dalam persoalan harta. Khairan, intaraka khairan. Kalau nanti saya hendak meninggal dunia, terasa sudah dekat rasanya, maka saya berwasiat, tolong tanah yang ini diberikan ke si fulan. Tolong harta saya sekian dikasihkan ke si fulan. Terkait dengan harta. Tapi di luar dua ini, selain daripada persoalan agama dan persoalan harta, maka wasiat itu boleh ditunaikan, boleh tidak. Kalau saya berwasiat kepada anak saya, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong makamkan saya di kampung halaman. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Karena itu bukan persoalan agama. Bukan persoalan harta. Yang wajib, persoalan harta dan persoalan agama. Makanya katalah haqqan alal muttaqin. Ini menjadi hak, menjadi kewajiban bagi orang-orang bertakwa. Termasuk bagi orang yang mendengarkan wasiat. Yang ketiga, penerimanya tertentu. Siapa yang menerima wasiat? Di ayat ini disebutkan al-walidain wal akrabin, orang tua dan orang-orang terdekat. Namun ayat ini sebahagian dinasah dengan hadis Nabi, hadis riwayat At-Tirmizi, kata Nabi, la wasiyata liwarisin. Ahli waris yang sudah mendapat wasiat dari Allah, maka mereka tidak lagi boleh mendapat wasiat dari orang yang hendak meninggal dunia. Siapa yang ahli waris yang mendapat wasiat Allah? Ada 5. Di surah An-Nisa 11-12, yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain. Kata Allah, ada 5 yang mendapat wasiat di sana. Anak, orang tua, ayah dan ibu, suami, istri. Dan ini sudah ditentukan Allah bagiannya lewat wasiat Allah. Maka wasiat tidak boleh lagi kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada suami. 5 orang ini tidak berhak dapat wasiat. Tapi hibah mereka boleh. Kalau saya punya anak 3, saya punya rumah 3 misalnya. Kalau saya berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, rumah ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu, maka itu batal. Kenapa? Karena anak tidak boleh terima wasiat. Kalau mau dihibahkan sekarang, ini rumah untukmu, ini ambil sertifikatnya. Ini rumah untukmu, ambil sertifikatnya. Itu boleh. Hibah. Dengan catatan hibah itu kita tidak punya harta lagi ketika dihibahkan. Beda dengan wasiat, kita masih memiliki harta sampai kita meninggal dunia. Dan wasiat tidak berlaku kepada yang 5 orang tadi. Siapa yang berhak menerima wasiat? Kata Allah, al-akrabin, orang-orang yang merasa kita dekat dengan mereka. Misalnya saya punya saudara, saya punya anak laki perempuan, yang otomatis saudara-saudara saya tidak akan mendapat harta saya sebagai dalam bentuk warisan, karena terhalang oleh anak saya. Karena itu saya berwasiat kepada anak saya agar sebagian harta saya dikasihkan ke saudara saya. Itu boleh, akrabin. Atau saya punya anak yang saya adopsi, bukan anak saya. Saya adopsi. Nanti kalau saya meninggal dunia, anak angkat saya tidak dapat apa-apa. Karena harta itu akan diambil oleh saudara-saudara saya kalau saya tidak punya anak, atau orang tua saya, atau ayah saya. Maka saya berwasiatlah untuk anak angkat saya. Itu boleh. Dan kata Allah, bil ma'ruf, wasiat itu hanya boleh 1/3 saja. Tidak boleh melebihi 1/3. Kalau hibah, dia boleh semua. Nah, kata Allah, siapa yang mengubah wasiat setelah dia dengar, maka itu dosa besar. Jadi tidak boleh mengubah wasiat. Kita mesti menunaikan wasiat seperti yang kita dengar dari orang yang hendak meninggal dunia. Maka siapa yang menggantinya? Maka kata Allah, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Itu dosa besar bagi yang menggantinya. Kalau saya berwasiat kepada anak saya, mungkin misalnya saya punya mobil ada 3 misalnya. Ada mobil yang mungkin kualitasnya beda-beda. Selalu saya berpesan ke anak saya, nanti kalau saya mati, tolong mobil yang ini dikasihkan ke si fulan. Ternyata ini mobil
paling mahal dari yang 3 itu. Ya. Dan anak saya menggantinya dengan mobil yang kualitas di bawah itu. Maka itu dosa besar. Tidak boleh mengganti wasiat, dan wasiat karena wasiat harus ditunaikan seperti yang kita dengar. Tapi kata Allah ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Kalau dia takut tidak bisa berlaku atau akan memunculkan pertengkaran, permusuhan di antara orang-orang yang menerima wasiat, maka wasiat boleh diubah. Misalnya begini. Saya punya saudara 2 laki-laki misalnya. Lalu waktu menjelang meninggal dunia, saya pesan ke anak saya, nanti tolong dikasihkan ke pamanmu yang nomor 1 100 juta, pamanmu yang nomor 2 50 juta. Setelah saya meninggal dunia, anak saya berpikir, kalau saya kasih ini seperti wasiat ayah saya, ini paman saya pasti bertengkar. Bisa jadi dia berbunuh-bunuhan gara-gara perbedaan nominal yang diberikan ayah saya. Maka dengan kebijaksanaan saya, ya maka saya ganti wasiat ini. Atau anak saya bisa mengganti wasiat ini dengan menyamaratakan 75-75. Walaupun wasiat saya atau mungkin wasiat bapak saya ke saya tidak seperti itu. Boleh kalau pertimbangannya aslahah atau maslahat. Atau bisa jadi begini. Saya berwasiat kepada anak saya, nanti kalau saya meninggal dunia tolong bangun masjid di tanah kita yang di sana. Dan ternyata tanah di sana dekat masjid pula. Kalau dibangun lagi masjid di sana, nanti bisa pecah jamaahnya. Nanti bisa terjadi konflik di masyarakat. Maka anak saya mengubah wasiat. Dibangunkan ruko dikasihkan ke masjid, nanti kontrak ruko dikasihkan untuk operasional masjid. Dan itu boleh. Kalau pertimbangnya maslahat. Atau bapak saya berwasiat ke saya, nanti kalau saya meninggal dunia kasih mobil ke tetangga saya. Setelah beliau meninggal dunia, tetangga saya miskin. Dikasih mobil mungkin tidak bisa dia beli BBM-nya. Garasi yang tidak ada. Maka saya jual mobil itu, semua hasilnya saya berikan untuk modal usaha dia. Itu boleh. Kenapa? Maslahat. Tapi tidak boleh mengganti wasiat. Itu pesan Allah. Ada hal yang menarik. Ketika Allah bicara tentang wasiat persoalan harta, itu kalimatnya ausa atau yusi. Coba lihat nanti surah An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hazil unsain. Ketika wasiat masalah harta, itu kata kerjanya yusi atau ausa. Tapi kalau wasiat masalah agama, di surat Al-Baqarah tadi ayat yang 132, wa wassa biha Ibrahim. Wassa. Beda ya. Kalau masalah harta, yusi. Kalau masalah agama, wassa. Dua-duanya wasiat. Kenapa masalah harta yusi? Masalah agama wassa. Yusi itu maksudnya wasiat sekaligus. Sekali saja. Daf'ah wahidah. Kalau wassa, wasiatnya terus perlahan-lahan banyak sering tadrid. Makanya ditasdidkan. Menunjukkan keseriusan. Itu artinya wasiat masalah agama harus lebih serius daripada wasiat masalah harta. Anda tidak berwasiat masalah harta, pasti akan dibagi pula nanti. Otomatis itu. Tidak perlu diwasiatkan juga akan dibagi. Tapi masalah agama mesti berwasiat. Karena itu Anda yang akan menghadapi proses sakarat nanti, maka utamakanlah wasiat masalah agama daripada wasiat masalah harta. Itu kenapa wasiat masalah harta itu yusi dari kata ausa. Mazid satu huruf dengan tambahan alif yang menunjukkan makna daf'ah wahidah. Sekali saja. Tapi kalau wasiat masalah agama wassa menunjukkan makna taksir, karena itu ditasdidkan hurufnya, didobolkan hurufnya untuk menunjukkan makna syiddah, sangat serius. Wasiat masalah harta penting. Tapi jauh lebih penting wasiat masalah agama. Perhatikan dengan baik agama anak Anda menjelang meninggal dunia. Pastikan anak Anda menjadi orang saleh sebelum Anda meninggal dunia. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.